Ini soal tugas nomor 1. Yang nomor 1 itu soal apa? Korelasi atau hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dan konstanta laju dengan konsentrasi. Nah, seperti yang kita tahu kan konsentrasi itu kan rumusnya itu kan molaritas. Molaritas itu dia kan mol per volume. Nah, kalau misalnya dia konstanta laju reaksi itu tergantung dia ordernya berapa. Sebentar. Ordernya itu ini kalau order ke 0 itu rumusnya itu yang paling bawah sini. A sama dengan konsentrasi A sama dengan konsentrasi pada saat waktunya 0 dikurang konstantanya dikurang waktu ke berapa. Nah, kalau misalnya order ke 1 itu dia gini dia. Rumusnya ln A sama dengan ln A0 min KT. Nah, ini kan masih bentuk eksponensial ya. Nanti lebih jelasnya nanti ada di contoh nomor 4 sama 5. Untuk yang ke order reaksi kedua itu ini. Nah, bagaimana hubungannya antara laju reaksi dengan konsentrasi itu dia nih, laju reaksi itu meningkat atau berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Nah, semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin banyak jumlah partikel dalam suatu zat tertentu. Kan molaritasnya semakin tinggi, jumlah partikel itu juga, atau misalnya ini partikelnya dalam suatu wadah itu semakin tinggi. Nah, sehingga tuh kalau misalnya dia jumlah partikelnya dia itu banyak, otomatis itu laju jadinya tumbukan itu semakin cepat. Nah, makanya reaksinya itu semakin cepat. Harusnya soalnya kata Pak Didi ini mirip-mirip kayak gini. Nanti kita disuruh jelasin bagaimana hubungannya. Gak tahu nih soalnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, rumus laju reaksi kan itu secara umum itu laju reaksi sama dengan konstanta dikali A pangkat M dengan konsentrasi B pangkat N. Ini kalau misalnya dia reaksi A plus B menjadi C atau C plus B lah. Nah, hubungannya itu kalau misalnya semakin tinggi konsentrasinya, laju reaksinya semakin cepat. Konsentrasi larutan atau reaktan semakin tinggi, maka laju reaksinya semakin cepat. Reaksi semakin cepat. Nah, hubungan antara konstanta laju reaksi dengan konsentrasi ini kan ini konstanta laju reaksi. Konstanta laju reaksi. Nah, kalau misalnya nilai konsentrasinya itu semakin besar, maka laju reaksinya juga semakin besar kan. Otomatis misalnya ini K-nya itu semakin tinggi, laju reaksinya semakin tinggi juga. Semakin tinggi. Nah, kalau misalnya dia itu atau konsentrasinya tinggi, tadi ini laju reaksinya semakin tinggi juga.
Nah, itu aja sih hubungannya. Terus lanjut soal nomor 2. Bagaimana peningkatan suhu mempengaruhi laju reaksi? Jelaskan teori ini dengan teori tumbukan. Nah, dan ini kan ini nih sebagai laju reaksinya. Dari orde 1 atau yang persamaan umumnya ini aja lah. Persamaan umum ini itu kan ini. Nah, atau juga bisa dengan ini persamaan yang orde pertama atau orde kedua atau orde ke-0. Nah, dia ini semakin tinggi suhu. Kalau misalnya ada di suatu wadah, dia ini ada partikel-partikelnya. Nah, kalau semakin tinggi suhunya, itu dia tuh partikelnya tuh bergeraknya tuh semakin cepat. Partikel dalam suatu larutan atau dalam suatu zat itu akan semakin cepat bergerak. Nah, hubungannya apa dengan teori tumbukan? Nah, teori tumbukan itu kan dia misalnya ada A ditambah B menjadi C. Nah, ini kan ada partikel A, misalnya ini warna hijau lah. Nah, terus kalau misalnya ini partikel B itu warnanya merah. Nah, dia itu akan bercampur dalam suatu wadah atau dalam suatu sistem. Nah, kan kalau misalnya ini partikelnya suhunya naik, otomatis partikel itu kan bergeraknya lebih cepat dan dia tuh kemungkinan tumbukan yang terjadi itu semakin tinggi. Jadi jika suhu tinggi, partikel akan bergerak lebih bebas dan lebih acak. Jika tadi ini kalau misalnya dia bergerak lebih bebas dan lebih acak, maka kemungkinan terjadi tumbukan antara A dan B semakin besar. Nah, jika A dan B itu kemungkinan terjadi tumbukan yang semakin besar, maka laju reaksinya akan semakin besar pula. Nah, lanjut nomor 3. Laju reaksi tertentu berlipat ganda untuk setiap naik suhu 10 derajat. Nah, di pertanyaan poin pertama itu berapa kali lebih cepat jika reaksi pada 75 derajat Celcius dibandingkan pada 75 derajat Celcius.
Dia kan ini lajunya meningkat 2 kali lipat, V setiap 10 derajat Celcius itu lajunya itu meningkat sebanyak 2 kali lipat, 2 kali lipat V-nya, V awal, V atau laju reaksi awal. Nah, jika kalau misalnya 75 derajat Celcius dibanding 25 derajat Celcius, kita nyari dulu selisihnya ini berapa, atau delta T-nya berapa. Jadi delta T rumusnya T2 banding T2 dikurang T1. 75 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, ini kan selisihnya itu kan 50 derajat Celcius kan. Nah, berarti dia makin ini berarti dibagi aja sama, dibandingin sama T1. Jadi T2 banding T1 sama dengan 2V. Persamaan nanti jadinya gini. Per V, ini kan yang ditanya. Nah, ini kan 50 derajat Celcius banding 10 sama dengan V per 2V. Nah, ini kan 5 ini kan 5 banding, jadinya pokoknya 5 tahap dia kenaikan. Nah, jadinya setiap kenaikan 2 ini 5 tahap, berarti dia rumusnya tuh dia jadinya 2pi pangkat 5. Karena ini kan dia tuh naik apa? Pokoknya ini kan misalnya ini setiap 2 kali, pokoknya setiap 10 derajat Celcius itu naiknya 2 kali lipat. Jadi nah jadinya 4 kali. Nanti ini kalau misalnya dia 5 kenaikan suhunya tuh sebesar 32 kali dibanding laju awal. Atau kalau bingung bisa rumusnya gini aja deh. V2 sama dengan V1 2 kali pangkat T2 per T1. V2 sama dengan ini V1 nya itu per 10. Ini delta T ding. Sorry ini delta T. Delta T. Nah, terus poin B, berapa kali lebih cepat reaksi daripada 125 derajat Celcius dibanding pada 125 derajat Celcius. Rumusnya sama kayak tadi, V2 sama dengan 1, 2 pangkat, nyari delta T-nya dulu. Delta T sama dengan 125 dikurang 25 dari 100 per 10. V2 sama dengan V1 kali 2 1024 kali banding V1. Jadi dia tuh rumusnya itu apa? Jadi jawabannya itu dia
laju reaksi keduanya tuh 1024 kali lebih cepat dibanding pada saat 75 derajat Celcius. Laju reaksi pada suhu 125 derajat Celcius itu lebih cepat seribu 1024 kali dibanding pada saat 25 derajat Celcius. Nah, lanjut soal keempat. Ini soal keempat kan dia itu nggak bisa make kalkulator biasa, dia mau make grafik. Dia persamaannya itu make yang ini. Nah, dia nanti harus dicek order reaksi 1 dan order reaksi 2. Sebentar. Ganti ke Excel-nya dulu.